Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asira. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa, inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwa merupakan mutiara terindah yang menghiasi kita dalam kehidupan ini. Karena takwa merupakan senjata paling ampuh yang dapat mendobrak semua tipu daya setan sang durjana. Karena takwa merupakan azimah penyelamat yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, bimtithali awamirihi wajtinabin nawahi, dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selama 1 bulan kita digodok secara fisik, kita digodok secara spiritual oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu, serta di malam harinya kita melaksanakan salat tarawih, qiyamul lail imanan wa ihtisaban, iktikaf, bersedekah, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya agar kita semuanya meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berfikir sejenak. Tahun yang lalu kita merayakan hari kemenangan ini, hari raya Idul Fitri ini bersama kedua orang tua kita. Kita merayakan bersama pasangan hidup kita, suami dan istri kita.
kita merayakan dengan putra-putri kesayangan kita, kita merayakan dengan tetangga dan teman-teman kita. Tetapi saat ini mereka yang merayakan tahun lalu, sebagian ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mencium kedua tangan kedua orang tua kita lagi, mohon doa restunya. Begitupun seorang istri tidak bisa minta doa restu terhadap suaminya, dan begitu sebaliknya. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dipanggil dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kedua orang tua kita, senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saum kita, puasa kita di tahun ini 1444 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita masih diberikan umur yang panjang sehingga bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak terbenamnya matahari kemarin, saudara-saudara kita yang merayakan hari raya Idul Fitri hari ini, mereka mengumandangkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, menyucikan, memuji, mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta beranggapan bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada apa-apanya. Kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menaiki mimbar untuk melaksanakan khutbah Idul Fitri saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap menapaki tangga ke-1, tangga kedua, tangga ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat yang mendengarkan aminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penasaran. Tidak ada apa-apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ada apa gerangan ini? Ketika engkau menapaki tangga demi tangga, ketika naiki mimbar, engkau mengucapkan amin 3 kali." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tahukah kalian wahai para sahabat, ketika aku menaiki mimbar, ja'ani Jibril datang kepadaku sambil berdoa dengan 3 doa yang minta diaminkan olehku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pertama yang dimunajatkan oleh malaikat Jibril, "Ya Allah, jangan terima salat, puasa dan zakatnya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Setiap kita, mungkin tidak semuanya orang tua, tetapi setiap kita adalah anak. Orang tua kita yang mengandung kita kurang lebih 9 bulan, kemudian melahirkan kita, taruhannya adalah nyawa, keringat, kemudian darah, tetesan air mata, dalam rangka agar kita semuanya lahir ke dunia ini. Setelah kita lahir, kemudian ibunda kita kadang-kadang harus begadang setiap malam untuk memberikan air susu kepada kita. Apalagi ketika kita buang hajat, buang air kecil, dibersihkan badan kita oleh ibunda kita. Sementara ayahanda kita pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang sore untuk menafkahin kita agar kita bisa berkembang seperti halnya kita saat ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kita temukan kedua orang tua kita kadang-kadang terlilit hutang karena kita, karena pendidikan kita selesai, tetapi giliran kadang-kadang orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun hanya diminta untuk memandikan yang terakhir kalinya, kita tidak siap untuk memandikannya.
Padahal ketika kita kecil 3 kali dimandikan oleh ibunda ayahanda kita, pagi, siang dan sore. Tetapi giliran mereka yang meninggal dunia, ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang tidak mau memandikan, justru menyewa tetangga dan orang lain untuk memandikannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu, Tuhan kita semuanya telah memerintahkan agar kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu sudah menjadi tradisi bagi kita setiap menjelang lebaran, menjelang Idul Fitri, mudik dari kampung sebelah ke kampung sebelah, dari kota ke desa, dari kabupaten ini kepada kabupaten yang lainnya. Tetapi ada juga yang tidak bisa pulang menemui ibunda dan ayahandanya karena alasan ini dan itu, barangkali juga karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Suatu saat nanti ketika ibunda ayahanda kita sudah lanjut usia dan bersama kita, jangan sekali-kali kita mengucapkan jangan sekali-kali kita mengucapkan bahkan membentak keduanya, tetapi katakan kepada keduanya perkataan-perkataan yang mulia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya setelah melaksanakan salat Idul Fitri seperti halnya saat ini, ayo yang masih ada kedua orang tua kita, datangin kedua orang tua kita, mohon ridhonya, mohon doa restunya, mohon maaf jikalau selama ini kita banyak dosa kepada kedua orang tua kita. Begitupun pula ketika kedua orang tua kita sudah tiada, kita pun disunahkan untuk berziarah terhadap makamnya, mendoakan beliau-beliau, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adrakal abdud du'a, barang siapa seorang hamba yang meninggalkan doa liwalidahi terhadap kedua orang tuanya, fa innahu yanqadi'u 'alal waladir rizqu fid dunya, maka rezekinya akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saat ini kita punya bisnis A, punya usaha A, B, C, D, tetapi tidak lancar usahanya, bisa jadi kita tidak mendapatkan doa restu dari kedua orang tua kita, bisa jadi bakti kepada kedua orang tua kita berkurang. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Doa yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan terima salat, puasa dan zakatnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pimpinan dalam rumah tangga. Ketika seorang istri tidak taat kepada suaminya, seorang istri membuka auratnya, seorang istri tidak melaksanakan salat, seorang istri durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawabnya nanti di yaumil qiyamah yang akan ditanyakan pertama kali adalah seorang suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan terima salat, puasa dan zakatnya orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Setiap kita insan yang dhaif, setiap kita yang bayangannya adalah bayangan-bayangan hitam,
pasti kita pernah punya salah terhadap saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Ketika kita punya salah kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ayo kita silaturahim, datangin rumahnya. Bapak, Ibu, mohon maaf saya pernah melakukan kesalahan. Mohon maaf di hari yang Idul Fitri ini saya ingin kembali terhadap kesucian, tolong dimaafkan. Begitu pula ketika seseorang didatangin tetangganya, teman-temannya untuk minta maaf, hendaklah kita semuanya memberikan maaf. Karena kita ketahui al-insanu mahallul khata' wan nisyan, setiap manusia pasti punya salah dan khilaf. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qur'an yang saya bacakan tadi di dalam salat, ciri-ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa. Kalau saat ini kita lulus Ramadan kemarin menjadi orang-orang yang bertakwa, hendaklah kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, meskipun kesalahan itu membuat sakitku di sini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Al-kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebentar lagi akan ada calon penghuni surga. Sahabat penasaran, kira-kira siapa yang akan lewat yang dikatakan calon penghuni surga ini? Ternyata orang biasa yang baru melakukan wudu, melaksanakan wudu, wajahnya masih basah, mengalir menetes terhadap jenggotnya sambil menenteng sandal jepit. Besok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebentar lagi akan ada penghuni surga lewat. Ternyata setelah dilihat orang yang sama, Bapak Ibu. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, sebentar lagi penghuni surga akan lewat. Ternyata masih orang yang sama. Abdullah bin Amr bin As penasaran, Bapak Ibu, amalan apa yang dimiliki oleh seseorang ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah calon penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, dia datang ke rumahnya dengan mengatakan, wahai Bapak, saya punya masalah dengan ayahanda saya sehingga saya bersumpah tidak akan menemuinya selama 3 hari. Kalau Bapak sudi, izinkan saya menginap di rumah Bapak. Akhirnya seorang sahabat ini mempersilahkan untuk menginap. 1 hari 1 malam melihat amalan apa yang dimiliki oleh seorang hamba ini sehingga divonis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinobatkan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Ternyata amalannya biasa-biasa saja. Salat tahajud pun tak bangun, hanya melaksanakan salat 5 waktu. Puasa Senin Kamis pun juga kadang-kadang tak dilaksanakan. Selama 3 hari tidak menemukan amalan-amalan istimewa, hanya amalan-amalan kewajiban yang dilakukan. Sehingga terakhir kalinya Abdullah bin Amr bin As ini jujur, sebenarnya Bapak, aku menginap selama 3 malam di rumah Bapak bukan berarti saya punya masalah dengan ayahanda saya, tetapi saya ingin melihat amalan istimewa apa yang dimiliki oleh Bapak sehingga dinobatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak selaku calon penghuni surga. Apakah kata sahabat ini? Aku tidak punya amalan apa-apa. Amalanku juga tidak sehebat amalan-amalan sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku punya kebiasaan sebelum tidur, ya Allah, aku berdoa kepadamu, kalau seandainya istriku, anak-anakku, tetanggaku, teman-temanku punya salah terhadapku, sebelum mereka minta maaf kepadaku, akan aku maafkan ya Allah. Setiap malam sahabat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, sambil dia juga tidak iri terhadap tetangga dan saudara-saudaranya yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan setelah melaksanakan saum Ramadan selama 1 bulan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pemaaf. Allah Subhanahu wa taala
berfirman di dalam hadis qudsi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian semuanya seperti halnya akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlaknya Allah Subhanahu wa taala al-afuwuh al-ghafuruh, mempunyai sifat pemaaf dan pengampun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat ini kita kayaumin waladathu ummuh, seperti halnya anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله والشكر لله أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saum kita selama 1 bulan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan derajat takwa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan kembali tahun depan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di alam sana juga senang mendapatkan ketenangan seperti halnya kita saat ini dengan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, pada kesempatan kali ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kekhilafan dan kekeliruan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami, kedua orang tua kami yang sampai saat ini darah dan dagingnya masih mengalir dalam tubuh kami ya Allah. Ampuni beliau-beliau ya Allah yang telah hamil 9 bulan 10 hari, yang telah melahirkan kami taruhannya adalah nyawa. Setiap malam begadang karena ingin menyusui kami ya Allah. Setiap malam begadang karena kami menangis lapar, karena kami buang hajat, karena kami buang air kecil ya Allah. Ampuni ayahanda kami yang setiap hari pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang sore. Jadikan tetesan-tetesan keringatnya
Jadikan tetesan air susunya menjadi pahala yang tak terhingga di sisimu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami agar kami bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kami bisa melaksanakan perintahmu secara maksimal ya Allah. Jangan cabut roh kami sebelum kami bisa menjauhi segala larangan-laranganmu ya Allah. Ya Allah, jadikan putra-putri kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadikan mereka paham tentang ilmu agama. Jadikan mereka orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya kami ya Allah. Karena anak kami, putra-putri kami adalah aset yang sangat berharga ketika kami nanti dipanggil oleh-Mu ya Allah. Ketika kami nanti berada di alam barzah, doa-doanya, amal ibadahnya akan senantiasa mengalir kepada kami ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami menjadi pasangan yang soleh dan solehah, menjadi pasangan yang dekat kepadamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kalau terpaksa kami harus terkucur kaku, kalau terpaksa kami harus mengakhiri hidup kami karena ajal kami sudah sampai ya Allah, jangan Engkau cabut sebelum mata kami diampuni atas segala dosa-dosa terhadap melihat perkara yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Jangan cabut roh kami sebelum telinga kami diampuni karena sering mendengarkan perkara-perkara haram ya Allah. Jangan cabut roh kami sebelum lisan kami mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, karena banyak di antara saudara-saudara kami sakit hati karena perkataan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa zakatana wa ruku'ana wa sujudana wa tahushu'ana wa tadurru'ana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qamar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.